Bab ke-318. POV Darren. Nih, ucapku sambil memberikan amplop warna coklat pada Safina. Ini apa? Tanyanya. Safina mengambil amplopnya. Uang nafkah? Jawabku. Nafkah? Emangnya harus? Aku sama kamu kan gak benar-benar kayak suami istri yang lain. Aku juga gak menunaikan kewajiban aku sebagai istri ke kamu. Kenapa kamu harus menafkahi aku? Awalnya gue juga mikir gitu. Tapi Daddy bilang meskipun lu sama gue gak tinggal serumah atau kayak suami istri lainnya. Tapi lu tetap istri gue dan gue wajib kasih nafkah. Aku menjelaskan apa yang Daddy sampaikan tadi pagi. Gitu. Sebenarnya gak usah sih. Aku masih dapat jatah jajan dari papa. Kamu bisa bawa lagi uangnya dan kasih ke Daddy lagi. Safina malah memberikan kembali amplop itu padaku. Aku menggeleng, menolak amplop darinya. Lu istri gue dan lu adalah tanggung jawab gue sekarang. Kalau lu nolak, sama aja lu gak menghargai Daddy ataupun gue. Bukan gitu, tapi aku gak butuh-butuh banget uangnya. Ya udah lu simpan aja. Uangnya bisa lu tabung buat keperluan lu nantinya. Mau lu pakai atau enggak? Yang penting nafkah dari gue udah gue tunaikan. Safina tak bicara lagi. Dia memasukkan amplop itu ke dalam tas sekolahnya. Makasih, Darren. Ucapnya. Aku menatapnya dengan tatapan heran. Kenapa masih menyebut nama padahal kami sedang berduaan? Kok sebut nama lagi? Kemarin udah panggil sayang. Aku sedikit protes. Safina langsung memerah mendengar protesku. Ia menunduk, menggigit bibir bawahnya sejenak sebelum mengangkat pandangan. Ya, itu, refleks aja. Jawabnya dengan gugup, terlihat berusaha mencari alasan. Aku tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahku ke arahnya, membuatnya makin salah tingkah. Refleks? Ya? Tanyaku menggoda. Kemarin bisa kok. Jadi seharusnya sekarang juga bisa dong. Gue pengen lu biasain panggil gue dengan sebutan itu kalau kita lagi berduaan. Safina menarik napas, lalu menunduk lagi. Iya, sayang. Ucapnya pelan. Hampir berbisik, tapi masih bisa ku dengar jelas. Aku tahu dia malu-malu mengatakannya. Jujur saja, aku ingin memiliki panggilan sayang antara kami. Rasanya tak masalah jika aku dan dia saling memanggil sayang, sebab kamu sudah sah menikah. Yang terpenting aku tak melanggar aturan dari orang tua kami. Aku tertawa kecil, merasa puas. Nah, gitu kan lebih manis. Nggak usah malu-malu. Safina hanya tersenyum tipis, dan suasana di antara kami menjadi lebih hangat. Sejenak hening, hingga akhirnya ia mengalihkan pembicaraan. Kalau begitu, makasih buat nafkahnya. Aku simpan baik-baik. Ya, jangan cuma disimpan. Pakai juga buat kebutuhan lu. Gue tahu lu masih dapat uang jajan dari papa lu. Tapi ini dari gue. Anggap aja sebagai bentuk tanggung jawab gue sebagai suami. Kataku sambil tersenyum. Safina mengangguk. Akhirnya tersenyum lebih lepas. Baiklah, suamiku. Ucapnya pelan. Membuatku semakin yakin kalau kami mulai terbiasa dengan hubungan ini. Aku dan Safina masih berdiri di atap gedung sekolah yang sepi. Kami sengaja bertemu di tempat yang sepi, karena tak ingin siapapun mengetahui hubungan kami. Aku melirik jam tanganku. Masih ada sisa waktu 20 menit lagi sebelum bel masuk berbunyi. Aku menggerakkan tanganku mendekat ke arah tangan Safina, lalu perlahan aku menyentuh dan menggenggamnya. Safina tersenyum malu tanpa menoleh padaku. Tapi aku yakin dia suka. Oh iya, gue besok mulai kerja di kafenya Mami. Ucapku memberitahu. Kerja? Kerja apa? Ya kerja cari uang, supaya gue bisa nafkahin lu. Safina melirik dan menatapku. Emangnya, kamu bisa kerja? Tatapan matanya seolah tak yakin. Mungkin karena sejak kecil aku hidup selalu cukup dan tak pernah mengalami kesulitan sama sekali.
Meskipun gue nggak punya pengalaman kerja, tapi kalau cuma kerja di cafe rasanya gue bisa. Lagian, kerja di cafe itu nggak begitu sulit dan gue bisa mulai kerja sepulang sekolah. Tapi, apa itu nggak akan mengganggu sekolah kamu? Gue yakin enggak, karena selain gue bisa kerja setelah pulang, sekolah gue juga bisa mengatur waktu buat kerja dan belajar. Jadi meskipun gue kerja, gue bisa tetap fokus ke sekolah juga. Kalau memang kayak gitu nantinya, aku akan mendukung kamu. Aku bangga sama kamu. Karena kamu mau berusaha untuk cari uang demi menafkahi aku. Padahal kamu gak berpengalaman sama sekali. Aku mengerahkan genggaman tanganku padanya dan menatapnya lebih lama. Gue janji, gue bakal jadi suami yang baik buat lu. Doain gue biar sehat terus. Ya. Safina tersenyum lembut. Tentu. Aku bakalan doain suamiku sepenuh hati. Supaya selalu sehat dan panjang umur. Mendengar ucapannya yang tulus, hatiku terasa hangat. Meski awalnya pernikahan ini tak seperti yang kami bayangkan, semakin hari aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Mungkin, perlahan-lahan kami akan bisa menjalani hubungan ini seperti layaknya suami istri yang saling mendukung. Kami berdiri di atap cukup lama, menikmati keheningan yang terasa nyaman. Atap sekolah yang sepi memberikan kami momen yang jarang kami dapatkan tenang, tanpa ada yang mengganggu. Tak lama kemudian, bel tanda masuk berbunyi, memecah keheningan di atap. Aku menghela nafas panjang. Tak ingin momen ini berakhir begitu cepat. Safina pun tersenyum dan menarik tanganku perlahan. Ayo, nanti kita telat masuk. Ucapnya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, namun tetap menggenggam tangannya. Oke, tapi nanti kita makan bareng, ya? Gue yang traktir. Sekali-kali suami traktir istri gak masalah kan? Safina terkekeh kecil. Bukannya itu harus, ya? Iya deh. Hahaha, bercanda, sayang. Aku tersenyum lebar. Puas mendengarnya memanggilku begitu. Kami pun berjalan turun dari atap bersama-sama setelah saling melepas genggaman tangan kami. Siap menghadapi hari baru dengan perasaan yang lebih hangat dan penuh semangat. Malamnya. POV Jason. Aku keluar dari minimarket setelah membeli pesanan Larissa tadi. Segera saja aku memasuki mobil dan pergi dari area minimarket untuk pulang ke rumah. Aku bersemangat sekali untuk pulang karena aku yakin Larissa sedang menungguku dengan penampilan terbaiknya. Saat aku melajukan mobil menuju rumah, pikiranku terus memikirkan Larissa. Membayangkan senyumnya dan kehangatan yang selalu ia berikan membuatku semakin tidak sabar. Jalanan malam ini terasa tenang, dan aku memanfaatkan setiap detiknya untuk merenungkan betapa beruntungnya diriku memiliki istri yang menyempurnakan hidupku seperti dia. Begitu tiba di rumah, aku segera memarkir mobil dan melangkah cepat ke dalam. Lampu di luar rumah menyala redup, menciptakan suasana yang nyaman dan hangat. Aku membuka pintu dan berjalan menuju kamar kami di lantai 2. Merasakan antusiasme yang tak bisa kubendung. Suasana rumah sepi. Tampaknya Darren dan Lily sudah tidur di kamar masing-masing. Bagus. Itu artinya aku dan Larissa bisa bebas bekerja keras malam ini untuk memberikan merek adik. Hehehe. Saat aku membuka pintu kamar, aroma parfum Larissa langsung menyambutku. Semerbak menusuk indera penciumanku, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Di depan sana, dia sudah berdiri mengenakan lingerie merah seperti yang kupilihkan tadi pagi. Tersenyum malu-malu tapi penuh kepercayaan diri. Matanya menatap lembut, dengan kilau penuh kehangatan dan cinta. Malam, sayang. Sudah pulang, ya? Sapanya pelan. Aku mendekat dan mengangguk, membalas senyumannya. Iya, aku sudah pulang. Jawabku sambil meraih tangannya. Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Larissa tersipu, lalu menggenggam tanganku erat. Makasih, sayang. Ini spesial buat kamu. Aku harap kamu suka. Jangan bilang seperti itu. Aku selalu suka setiap kamu berpenampilan seperti ini. Jawabku sambil mencium lehernya yang sangat wangi.
Larissa melingkarkan tangannya di leherku dan mata kami saling bertatap. Aku dan dia selalu bertatapan penuh cinta, sama seperti awal kami saling mencintai. Jadi gimana? Siap buat menampung benih baru? Tanyaku sedikit bercanda. Larissa terkekeh. Ih, geli deh. Aku tersenyum lebar. Tapi aku serius loh. Kamu siap gak kalau aku tanam benih baru? Benihnya pasti masih segar. Soalnya aku udah minum vitamin di kantor tadi. Larissa hanya mengangguk. Aku pun senang. Larissa melepaskan jas dan dasiku. Sedangkan aku sibuk menghirup aroma tubuhnya yang sangat wangi dan menimbulkan gairah dalam diriku. Dengan lembut, aku menggenggam wajahnya dan menundukkan kepala untuk mencium bibirnya. Ciuman kami semakin dalam, menyalakan kembali semua perasaan yang selama ini terpendam. Kami terlarut dalam momen itu, lupa akan segala hal di sekitar kami. Tangan Larissa bergerak melepaskan satu persatu kancing kemejaku, lalu meraba dadaku sangat lembut. Aku pun melakukan hal yang sama padanya. Tanganku bergerak mengusap punggungnya dan perlahan lubaringkan dia di tempat tidur. Nggak cukup banyak dan menguras tenaga. Aku dan Larissa berbaring bersama di dalam selimut. Aku mengusap keringat di lehernya. Dia tampak lelah sekali setelah melayaniku. Lemes ya? Tanyaku sambil membelai wajahnya. Larissa tersenyum. Lumayan. Tapi aku senang bisa memuaskan suamiku. Mendengar jawaban Larissa, aku merasa ada hangat yang menyelimuti hati ini. Dia terlihat lelah, tetapi senyumnya yang tulus membuatku merasa seperti dunia ini milik kami berdua. Rasanya, momen-momen yang baru saja kami lalui begitu intim dan mengikat, sesuatu yang tak ingin kulewatkan. Aku terus membelai rambutnya, merasakan kehangatan dan kedamaian saat melihatnya begitu tenang di sampingku. Meskipun melelahkan, tapi kamu menyukainya, kan? Tanyaku dengan canda. Menyenangkanlah. Kalau gak menyenangkan gak mungkin kita punya Darren dan Lily. Jawabnya sambil tersenyum geli. Kalau gitu, kita harus sering-sering melakukannya. Ucapku dengan nada bercanda. Ingin melihatnya tertawa. Dan benar saja, dia pun tertawa lepas. Hahaha, oke. Tapi jangan bikin aku terlalu lelah, ya? Dia menjawab, mengulurkan tangan untuk meraih wajahku. Larissa menatapku dalam. Tatapannya selalu membuatku merindukannya setiap kali jauh. Sayang, aku pengen kita seperti ini terus. Ucapnya. Aku juga. Aku menariknya masuk ke dalam pelukanku. Kamu tahu, aku selalu merasa beruntung bisa punya kamu di sampingku. Ucapnya tulus. Senyumku semakin lebar saat dia mengatakan itu. Aku juga merasa beruntung. Sayang, gak ada wanita yang bisa selalu membahagiakan aku selain kamu. Makasih. Ucapnya dengan tatapan bahagia. Semoga kita bisa selalu seperti ini. Bisa, selama kita saling mendukung satu sama lain. Ucapku mantap. Rasa percaya diri mengalir dalam diriku saat kami berbicara tentang masa depan. Dalam pelukanku, Larissa tampak tenang dan bahagia. Tak ada yang lebih membahagiakan bagiku selain melihatnya merasa dicintai. Rasanya seperti semua kesedihan dan kegundahan hilang saat kami bersama. Sayang, kamu pengen punya anak berapa sih dariku? Tanyanya. Aku udah bilang. Aku pengen punya 11 anak buat bikin kesebelasan sepak bola. Jawabku mengingatkan lagi jawabanku dulu. Kebanyakan. Aku udah tua nih. Apalagi aku. Tapi gak apa-apa deh. Cuma 3 atau 4 aja cukup. Yang penting rumah kita gak sepi. 4? Wow, kamu ambisius. Katanya terkejut. Kenapa enggak? Aku ingin punya keluarga yang besar dan bahagia. Tapi kita harus bersiap-siap dan memastikan semuanya baik-baik saja dulu. Ujarku, tampak serius. Setuju. Balasnya sambil tersenyum. Senyumannya memancarkan kepercayaan diri yang sama. Aku memeluknya lagi,
memastikan kami berada dalam satu tujuan yang sama. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada buat kamu, Larissa. Kita akan membangun semuanya bersama-sama. Makasih, sayang. Aku percaya sama kamu. Ucapnya lembut, dan aku merasakan beban tanggung jawab di hatiku. Kami berbaring dalam keheningan yang nyaman, dikelilingi oleh cinta dan harapan untuk masa depan. Momen ini adalah segalanya bagiku, dan aku berjanji untuk menjalani semua tantangan bersama Larissa. Bersama, kami akan membangun masa depan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku dan Larissa saling memeluk, lalu kami berdua tidur dalam kehangatan. Bab ketiga.